Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ad-Durratul Bahiyah ala Mutammimatil Ajurrumiyah. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas matan yang dimana nasab memiliki berapa tanda? 5. Yang pertama 5 tanda. Tanda yang pertama fathah dan dia adalah asalnya. Yang kedua alif, ketiga kasrah, keempat ya, kelima hadfun nun. 4 tanda setelah fathah itu adalah pengganti darinya. Dan kita telah membahas yang tanda nasabnya dengan fathah itu ada berapa tempat? Ada 3. Yang pertama isim mufrad baik munsharif atau ghairu munsharif. Kedua jamak taksir munsharif atau ghairu munsharif. Ketiga fi'il mudhari apabila kemasukan alat penasab dan tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun. Ahsantum. Sekarang kita masuk ke syarah. Qala syarihu hafizallahu ta'ala qawluhu walin nasbi ila akhirih. Lamma intaha minal kalami ala alamatil qismil awwali min aqsamil i'rabi wa huwa raf'u asalatan wa niyabatan akhadha yatakallamu ala alamatil qismil thani min aqsamil i'rabi wa huwa an-nasbu asalatan wa niyabatan faqala walin nasbi ila akhirih. Berkata pensyarah hafizallahu ta'ala dari perkataan penulis ya di matan wali nasbi ya, nasab memiliki 5 tanda. Lamma intaha ketika penulis selesai minal kalami ala alamatil qismil awal, ketika penulis selesai dari kalam yaitu pembahasan atas apa? Atas tanda-tanda bagian yang pertama dari bagian-bagian i'rab yaitu rafa. Sudah selesai. Asalatan wa niyabatan, baik tandanya asli dan tanda pengganti sudah selesai kita membahasnya. Setelah itu akhadha yatakallamu, penulis memulai ya, akhadha di sini artinya memulai, dia min af'ali syuru'. Maka penulis memulai yatakallamu, membahas ala alamatil qismi tsani min aqsamil i'rabi, membahas atas tanda-tanda bagian yang kedua dari bagian-bagian i'rab. Apa yang kedua? An-nasbu asalatan wa niyabatan, baik secara asli dan secara pengganti. Yang dimana kata penulis walin nasbi ila akhirih. Berkata pensyarah hafizallahu ta'ala qauluhu wa hiyal aslu, perkataan penulis, coba lihat lihat ke matan, apa itu al aslu? Fathah ya. Walin nasbi khamsu alamatin al fathatu wa hiyal aslu, fathah yang asli. Di situ kata pensyarah wali hadza la yaqumu ghairuha maqamaha. Illa 'inda ta'adzuriha wa min thamma qaddamaha. Walihada la yaqumu ghairuha maqamaha, dan oleh karena ini tidak menempati selainnya ya, selain fathah apa saja? Alif, kasrah, ya, hadfun nun. Selain fathah tidak dapat menempati kedudukannya. Illa inda ta'adzuriha, kecuali ketika berhalangannya.
Jadi pada isim mufrad itu dia tanda nasabnya fathah, nggak bisa alif, nggak bisa kasroh, nggak bisa ya, nggak bisa penghapusan nun, karena itu adalah hukum asalnya. Jadi selainnya tidak bisa menempati kedudukan fathah, kecuali ketika terdapat halangan. Seperti nanti Asmaul Khamsah, dia nggak bisa tanda nasabnya fathah, terdapat halangan, sehingga tanda nasabnya apa? Apa Asmaul Khamsah tanda nasabnya? Alif. Ahsan. Berarti berhalangan. Tapi hukum asalnya adalah fathah. Selain fathah nggak bisa menempati kedudukannya. Wa min thamma qaddamaha, dan dari sanalah, sama ini dibacanya, bukan thumma. Sama, di sana artinya. Dia zorof. Dan dari sana qaddamaha, penulis mengedepankannya, mengedepankan fathah. Wa qawluhu fil ismil mufradi, ya, perkataan penulis. Dan itu kalau kita lihat matan, dilihat sebentar saja nggak apa, biar antum nyambung. Fa ammal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi thalathati mawadi'a, maka adapun fathah dia menjadi tanda untuk nasab pada 3 tempat. Yang pertama apa? Fil ismil mufradi, itu dia. Baca lagi, dilihat syarahnya halaman 50. Qad taqaddama ta'rifu kullin minal ismil mufradi al-munsarifi wa ghairil munsarifi farji' ilaihi in syi'ta. Qad taqaddama, sungguh telah berlalu, ta'rifu kullin, definisi setiap dari isim mufrad, munsharif dan ghairi munsharif. Udah kita bahas. Isim mufrad apa definisinya? Ma laisa mutsannan wala majmu'an, terus wala mulhaqan bihima wala minal asma'i sittah. Dan munsharif apa definisinya? Ma dakhalahu sarfu alladhi huwa tanwinu wal jarru bil kasrah. Ghairu munsharif. Dilihat halaman 42. Fil ismil mufradi al muradu bil mufradi huna apa di situ? Ma laisa mutsannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'i sittah. Kemudian lihat yang tinta merah al munsharif, munsharifan. Al munsarifu huwa ma dakhalahu sarfu alladhi huwa tanwin wal jarru bil kasrati. Bawahnya wa ghairul munsarifi huwa ma la yadkhuluhu sarfu bisababi wujudi illataini min ilali tis'in aw wahidatin minha taqumu maqamahuma. Oke, kembali lagi halaman 50. Itu bisa antum tulis di halaman 50. Farji ilaihi in syi'ta, antum kasih keterangan halaman 42. Kasih keterangan enggak apa-apa. Halaman 42. Ya, jadi memang ketika belajar dibuat sejelas-jelasnya. Kita lanjut. Qala syarih hafizallahu taala wa qawluhu wattaqullaha. Ini contoh dari isim mufrad yang munsharif, yang tanda nasabnya fathah. Hadza mithalun lil munsarifi. Ini contoh untuk yang munsharif. Falafdzul jalalati ismun mufradun munsharifun. Lafdzul jalalah adalah isim mufrad munsharif. Wa huwa mansubun 'ala al-maf'uliyyati, dan lafdzul jalalah mansub sebagai maf'ul bi. Wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih, dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak pada akhirnya. Wa inna ma kana lafdzul jalalati munsharifan, dan sesungguhnya lafaz jalalah dia munsharif. Kenapa dia munsharif? Li'annahu laisa fihi ma yamna'u minas sarfi minal ilal tis'i. Dia munsharif kenapa? Karena bahwasanya tidak ada padanya yang mencegah dari sorof, dari ilah-ilah yang 9. Karena enggak ada yang mencegahnya dari sorof, sehingga dia munsharif. Jadi kalau ditanya
Masjidun, kenapa dia munsharif? Bertanwin, dijar dengan kasrah. Karena tidak ada padanya yang mencegah. Nggak ada yang mencegah dari sharaf. Yaitu illah yang 9. Alamiyah, wasfiyah, ujmah, ziyadah alif wan nun, ta'nits bi ghairil alif, ta'nits bitta. Nggak ada. Oleh karena itu munsharif. Lalu kenapa lafzul jalalah tidak ditanwin? Kenapa nggak ditanwin, Gio? Ada alnya. Ahsan. Wa inna ma lam yunawwan lianna fi awwalihi Khalil, lianna fi awwalihi al-alifa apa al-alifi? Ahsan. Apa i'rabnya? Isim anna muakhar. Fi awwalihi khabar anna muqaddam ya. Lianna fi awwalihi al-alifa wal lama wa huma la yajtami'ani fi kalimatin. Adapun kenapa lafzul jalalah dia tidak bertanwin? Wa inna ma lam yunawwan, sesungguhnya dia tidak bertanwin lianna fi awwalihi al-alifa, karena bahasa pada awalnya terdapat alif wal lam al. Wa huma la yajtami'ani fi kalimatin, dan keduanya apa keduanya? Tanwin dan alif lam. Ahsan. Keduanya itu tanwin dan al tidak bersatu dalam kata. Tidak bersatu dalam suatu kata. Kalau ada al nggak boleh tanwin. Kalau tanwin berarti nggak ada al. Wa qawluhu wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba. Ini contoh isim mufrad yang kedua yang ghairu munsharif. Saksi pembahasannya itu tadi mana, Habli? Ishaq dan Yaqub. Ahsan. Hadza mithalun li ghairil munsarifi. Ini contoh untuk yang ghairu munsharif. Fa ishaqa ismun mufradun mansubun. Isim mufrad mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih wa huwa ghairu munsharifin. Dia ghairu munsharif. Apa penyebabnya? Lihat di sini. Lil alamiyati wal ujmati, karena alamiyah nama dan ujmah nama selain Arab. Wa mithluhu wa Yaqub, dan semisalnya juga Yaqub. Itu contoh yang fathah zahirah. Wattaqullaha fathah zahirah. Wa habana lahu ishaqa wa yaquba fathah zahirah. Kemudian yang muqaddarah. Jadi sama saja baik fathah zahirah ataupun muqaddarah. Wa idh wa'adna Musa. Saksi pembahasannya di situ mana, Azam? Musa. Hasan. Ata bihil musannifu lil isyarati ila annahu la farqa baina kaunil fathati zahiratan kal mithalainil mutaqaddimaini aw muqaddaratan ka hadzal mithali wal mani'u min zuhuriha at-ta'adzuru. Ata bihi al musannifu, penulis mendatangkan dengannya, wa idh wa'adna Musa. Apa tujuannya? Lil isyarati, untuk mengisyaratkan kepada annahu la farqa, bahwasanya tidak ada perbedaannya, baina kaunil fathati zahiratan, antara keadaan fathanya itu zahirah seperti dua contoh yang telah lalu, au muqaddarah, atau fathanya muqaddarah disembunyikan seperti contoh ini. Wal mani'u min zuhuriha at-ta'adzuru, yang mencegah dari nampaknya adalah ta'adzur. Wa mithalul fathatil muqaddarati lil munasabati, dan contoh fathah muqaddarah karena munasabah, penyesuaian. Qauluka, perkataanmu, ata'tu walidi. Saksi pembahasannya mana, Mas Aldi? Walidi, dia maf'ul bih, mansub, isim mufrad, tanda nasabnya fathah. Di sini muqaddarah. Mana amin duhuriha ishtighalul mahalli biharakatil munasabah. Wa fit tanzili inna rabbi rahimun wadudun. Nazif, mana saksi pembahasannya?
Ayo, disebutin semuanya yang mana? Rabbi, ya. Dikasih garis itu. Rabbi. Dia mansub kan? Mansub apa marfu? Rabbi. Karena isim inna. Inna kan menasabkan isim dan merafakan khobar. Rabbi isim inna. Mansub. Tanda nasabnya mana? Fathah muqaddarah. Ala ma qabla ya'il mutakallim. Mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli biharakatil munasabah. Karena munasabah. Oke, tadi ada yang mana'a min zuhurihanya ta'dzur. Ada yang mana'a min dhuhurihanya lil munasabah. Kok nggak ada thiqal? Kenapa, Yusuf? Kenapa, Mas Ardian? Karena ringannya pengucapan. Karena thiqal ketika dalam keadaan mansub nampak fathahnya. Oke? Nampak fathahnya karena ringan pengucapannya. Ya. Dikta. Ra'aitu di apa al-qadiyah? Al-qadiyah. Nampak fathahnya. Oleh karena itu enggak ada yang muqaddarah karena thiqal dalam keadaan mansub. Al-qadiyah. Ya. Kalau enggak ada alnya gimana? Ra'aitu qadin apa qadian? Qadian. Qadian. Kan dihapus ya-nya ketika dalam keadaan marfu dan majrur saja. Ja'a qadin. Maratu bi qadin. Tapi kalau dalam keadaan mansub nampak ya-nya. Ra'aitu qadian. Murojaah lagi. Oke, itu tempat yang pertama pada isim mufrad. Tempat yang kedua wa qauluhu wa fi jam'i taksiri qad taqaddama ta'rifuhu. Pada jamak taksir telah berlalu definisinya. Ayo, coba dilihat tuh halaman berapa? Catat. Di halaman 42 tulis lagi qad taqaddama ta'rifuhu halaman 42. Enggak apa-apa. Dibuat semudah mungkin, jadi ketika merujuk 42 langsung cari. Lihat halaman 42 sekarang. Jamak taksir yang paling bawah tuh. Wa fi jam'i taksiri at-taksiru ma'nahu lughatan at-taghyiru wa istilahan ma taghayyara fihi bina'u mufradihi bi ziyadatin aw naqsin aw tabdili syaklin. Oke, dibuka lagi syarahnya. Contohnya qala pensyarah qala syarih hafizallahu taala wa qawluhu nahwu wa taral jibala. Saksi pembahasannya mana Habli? Al jibala jamak taksir mansub tanda nasabnya fathah zahirah di situ. Hadza mithalun munsarifi fal jibala jam'u taksirin munsarifun wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu al zahiratu ala akhirih. Wa maghanima fil ladzi ba'dahu mithalun li ghairil munsarifi maghanim, yaitu contoh yang setelahnya. Itu contoh untuk yang ghairi munsarif. Ya, kalau antum lihat matan itu ada maghanima. Wa'adakumullahu maghanima. Itu contoh yang ghairu munsarif. Kenapa? Wal mani'u lahu minas sarfi sighatu muntahal jumu'i. Yang mencegah baginya dari saraf adalah sighatu muntahal jumu', bentuk akhir jamak. Wal ayama, itu contoh yang ketiga, ada di halaman 50 paling atas. Wa ankihul ayama di matan tuh. Al ayama fil ladzi ba'dahu mithalun li jam'i taksiri al mansubi bi fathatin muqaddaratin li ta'adzuri. Itu contoh untuk jamak taksir yang mansub dengan fathah muqaddarah. Berarti dua sebelumnya itu fathah zahirah. Ankihul ayama fathah muqaddarah li ta'adzuri, karena ta'adzur. Wa mithalul fathatil muqaddarati lil munasabati, dan contoh fathah muqaddarah karena munasabah, penyesuaian perkataanmu. Adabtu walidi, la adabtu auladi azam. Aina syahid? Auladi. Oke, dia maf'ul bih mansub, tanda nasabnya apa? Fathah muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim. Mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Dan firman Allah Ta'ala, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Abdul Halim, aina syahid? Ibadi ahsan.
Isim inna mansub. Tanda nasabnya fathah muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim. Ya lil munasabah. Kenapa enggak ada thiqal? Karena nampak disebabkan ringan pengucapannya. Oke, itu tempat yang kedua yang tanda nasabnya dengan fathah pada jamak taksir. Tempat yang ketiga yaitu kalau kita lihat matan halaman 50 paling atas. Di mana? Fil fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhiri syai'un, yaitu pada fi'il mudhari' apabila masuk kepadanya alat penasab dan tidak bersambung akhirnya dengan suatu apapun. Lihat lagi ke syarah. Qauluhu wa lam yattasil bi akhirihi syai'un, enggak bersambung dengan akhirnya sesuatu apapun. Maksudnya apa? Ai mimma yujibu bina'ahu au yunqilu i'rabahu kama taqaddama fi alamatir raf'i wa yakunu nasbuhu bi fathatin dhahiratin kamithalil musannifi au muqaddaratin nahwu uhibbu an tas'a ila al-majdi wa qawluhu ta'ala wa lan tarda 'anka al-yahudu wa la nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun, yaitu nggak bersambung dengan apa? Mimma yujibu bina'ahu au yunqilu i'rabahu. Dari hal-hal yang mewajibkan binanya. Apa saja yang membuat fi'il mudhari bina? Apa saja? Apa saja yang membuat fi'il mudhari bina? Apa? Ada dua itu. Ayo, kembali lagi nih ke Taufan nih. Dan ini juga udah kita bahas. Apa yang membuat fi'il mudhari bina bersambung dengan apa? Hah? Tadi siapa yang bisa jawab? Antum? Nun niswa. Ahsan. Nun niswa. Kalau bersambung dengan nun niswa mabni di atas apa? Sukun. Juga apalagi satu lagi? Nun taukid. Kalau bersambung dengan nun taukid mabni di atas apa? Fathah. Tulis tuh. Mimma yujibu bina'ahu garis nun taukid dan nun niswah. Jadi tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu apapun. Mimma yujibu bina'ahu, dari hal-hal yang mewajibkan binanya. Maksudnya apa? Enggak bersambung dengan nun taukid. Karena kalau bersambung dengan nun taukid mabni di atas fathah. Dan nun niswah. Karena kalau bersambung dengan nun niswah mabni di atas sukun. Au yunqilu i'rabahu, atau yang dapat memindahkan i'rabnya. Apa saja itu? Aliful itsnain, waul jamaah, dan yaul muannatsati mukhatabah. Antum bisa tulis alif. Tulis alif aja. Alif, waw, ya. Kenapa? Karena kalau bersambung dengan aliful itsnain, waul jamaah, yaul muannatsa mukhatabah, berpindah i'rabnya. Tanda nasabnya menjadi hadzfun nun, penghapusan nun. Paham sampai sini? Jadi kalau ditanya pada fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu apapun, yaitu mimma yujibu bina'ahu, dari hal-hal yang mewajibkan binanya, apa saja? Nun taukid dan nun niswa. Jadi nggak boleh bersambung dari hal-hal yang mewajibkan binanya, yaitu nun taukid dan nun niswa. Atau memindahkan i'rabnya, apa saja? Alif, yaitu aliful itsnain, waw, waul jamaah, dan yaul muannatsa mukhatabah. Karena kalau bersambung dengan salah satu dari tiga itu, berpindah i'rabnya menjadi hadzfun nun. Hadzfun nun. Lan yakhruju, lan yakhruja, lan takhruji, ya. Jadi hadzfun nun, tidak dengan fathah. Jadi enggak boleh bersambung dengan nun taukid, nun niswa, aliful itsnain, wal jamaah, yaul muannatsa mukhatabah. Kama taqaddama fi alamati raf'i, sebagaimana telah lalu pada tanda-tanda rafa juga sudah kita jelaskan. Coba biar nyambung, di halaman berapa itu? Itu di halaman 43 antum tulis. 43 dan 44. Tulis kama taqaddama fi alamati raf'i, yaitu di halaman 43 dan 44.
Oke, kita lanjut lagi ke syarah. Wa yakunu nasbuhu bi fathatin dhahiratin kamithalil musannifi. Dan nasabnya berupa dengan fathah zahirah seperti contoh penulis. Lan yanalallaha luhumuha, itu fathah zahirah. Au muqaddarah. Contohnya apa? Uhibbu an tas'a ilal majdi. Saksi pembahasanya di situ mana? Tas'a. Mansub dengan an. Tanda nasabnya fathah muqaddarah alal alif. Mana amin zuhuriyahnya apa? Ta'adzur. Wa qawlu ta'ala walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang fathah muqaddarah yang mana? Tarda. Ada gak contoh yang fathah zahirah? Tattabi'a itu yang fathah zahirah. Masya Allah. Kemudian wa ammal alifu, tanda nasab yang kedua adalah alif. Fatakunu alamatan lin nasbi fil asma'i sittati. Dia menjadi tanda untuk nasab pada asma'i sittah. Contohnya makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Saksi pembahasnya mana? Aba, ya, di asmaul sittah. Kalau di tuhfah asmaul khamsah. Aba, apa i'rab aba di situ? Khobar kana mansub, tanda nasabnya alif niyabatan anil fathah li'annahu minal asma'i sittah. Wa nahfadhu akhana. Saksi pembahasanya mana? Akha, maf'ul bih, mansub, tanda nasabnya alif niyabatan 'anil fathah li'annahu minal asma'i sittah. Wa taqulu ra'aitu hamaki wa hanaka. Hamaki dan hanaka itu saksi pembahasannya. Juga an kana dzamalin, itu saksi pembahasannya mana? Dzamalin. Masya Allah. Istirahat sampai jarum panjang ke angka 8. Dan ana minta antum buka Tuhfatul Wasobiyah yang tentang pembahasan asmaul khamsah, syarat-syaratnya, karena di sini nggak disebutkan. Itu ada syarat secara umum, ada syarat secara khusus. Oke? Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.